Yang pertama yaitu soal SKB auditor. Pertanyaan pertama, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asisten, sosialisasi, dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dan mewujudkan kepemerintahan yang baik. Definisi pengawasan intern tersebut menurut D. Standar audit aparat pengawasan intern pemerintah. Kata kuncinya di yang untuk kepentingan kepemimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan. Jadi jawabannya D ya, standar audit aparat pengawasan intern pemerintah. Soal yang kedua, manajemen risiko diselaraskan dengan konteks eksternal dan internal organisasi serta profil risikonya adalah salah satu prinsip yaitu manajemen risiko diselaraskan dengan konteks eksternal dan internal organisasi serta profil risikonya adalah salah satu prinsip dasar. C. Manajemen risiko dibuat sesuai dengan kebutuhan. Kata kuncinya di atas adalah manajemen risiko, konteks eksternal internal. Jadi manajemen risiko dibuat sesuai dengan kebutuhan. Soal ketiga, pembayaran uang lembur PNS termasuk dalam jenis belanja? D. Pegawai. Jadi pembayaran uang lembur PNS termasuk dalam jenis belanja pegawai. Nomor 4. Tuntutan perbendaharaan biasa dinyatakan kedaluarsa apabila baru diketahui setelah lewat dari berapa tahun? A. Lewat dari 30 tahun baru dinyatakan kedaluarsa. Bagaimanakah yang disebut dengan komunikasi interpersonal? B. Ketika seseorang anggota tim menyampaikan kesulitannya dalam melaksanakan pengujian kepada ketua tim. Ini adalah bentuk komunikasi interpersonal. Pertanyaan ke-6. Pernyataan yang tidak benar terkait dengan profesional adalah C. Ilmu yang dimiliki bersifat umum, karena profesional itu bersifat khusus, ada profesinya dan harus melewati beberapa pendidikan tertentu. Jadi yang pernyataan yang salah adalah C. Ilmu yang dimiliki bersifat umum. Itu salah ya, itu bukan definisi dari profesional. Yang ketujuh, pertanyaan ketujuh, jika organisasi belum menerapkan manajemen risiko secara formal, maka pendekatan internal yang dilakukan adalah C. Auditor melakukan penilaian risiko dengan keterlibatan manajemen. Jadi jika organisasi belum menerapkan manajemen risiko secara formal, maka pendekatan internal yang digunakan adalah C. Auditor melakukan penilaian risiko dengan keterlibatan manajemen. Karena penerapannya risikonya belum formal ya, jadi ketika auditor melakukan audit harus melibatkan manajemen. Pertanyaan nomor 8, mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran unit pemilik risiko yang ada dalam organisasi adalah tujuan dari salah satu elemen manajemen risiko, yaitu C. Identifikasi risiko. Kata kuncinya buat ngejawab pertanyaan yang panjang lebar ini, kalian bisa lihat di pernyataan yang pertama ya. Mengidentifikasi seluruh jenis risiko. Berarti ini bahas manajemen risiko. Jadi jawabannya C. Mengidentifikasi risiko. Kata kuncinya kalimat yang pertama ya, mengidentifikasi. Misalnya menganalisa risiko, berarti yang menganalisa risiko. Pokoknya intinya kata kuncinya yang ada di atas.
yang karena ini kebetulan mengidentifikasi seluruh risiko yang berpotensi menghalangi penurunan atau menunda tercapainya sasaran unit pemilik risiko yang ada dalam organisasi adalah tujuan salah satu elemen manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko. Pertanyaan ke-9. Kebijakan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di seluruh sektor BUMN dan BUMD yang berorientasi keuntungan adalah? Jawabannya C. Kebijakan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Karena kalau sistem keuangan negara itu kan nggak fokus di keuntungan, tapi BUMN dan BUMD itu fokusnya di keuntungan. Jadi kebijakan pengelolaan kekayaan negaranya harus dipisahkan. Pertanyaan nomor 10. Kondisi yang tidak menyiapkan keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah B. Tidak adanya penghargaan dan sanksi yang jelas. Jadi, kondisi yang tidak menyiapkan keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah B. Tidak adanya penghargaan dan sanksi yang jelas.